Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di program Rema di channel YouTube GPC PKA. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu Yesus Kau Sungguh Baik. Yesus, Kau sungguh baik.
Salam, salam jumpa kembali dalam renungan singkat Rema yang berjudul Apa itu Kristen? Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita bersatu hati memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami kembali memohon pertolongan-Mu pada saat ini untuk merenungkan dan membaca bagian Alkitab yang kami percayai Tuhan akan berfirman, menasihati, mengajar kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk dapat kami terapkan dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Mari Tuhan berfirman karena kami mendengar. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan mendasari tema apa itu Kristen terambil dari Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makna dan arti Kristen secara teologis merujuk kepada Yesus Kristus dan setiap orang yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Menurut ayat 26, di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Murid-murid dan pengikut Yesus pertama kali disebut Kristen di Antiokhia karena perbuatan kehidupan kesehariannya dan kata-kata mereka sama seperti tindakan dan perbuatan Yesus Kristus. Ada 3 kali muncul dalam Alkitab tentang kata Kristen, yaitu Kisah Rasul 11 ayat 26, Kisah Rasul 26 ayat 28, dan 1 Petrus 4 ayat 16. Kata Kristen mengandung gagasan bahwa Kristen adalah gelar yang diakui umum pada zaman Perjanjian Baru. Sekalipun jelas ada sebutan-sebutan lain yang sebenarnya dipakai orang Kristen itu sendiri. Secara harfiah, istilah tersebut berarti pengikut Kristus. Namun seiring dengan perjalanan waktu, istilah Kristen telah kehilangan sebagian besar maknanya, yang sering dipergunakan hanya untuk merujuk pada seseorang yang beragama atau yang memiliki nilai-nilai moral tertentu, bukannya dipakai untuk merujuk kepada pengikut Kristus Yesus yang benar-benar sudah lahir baru. Kebanyakan orang tidak percaya kepada Yesus Kristus, menganggap bahwa orang Kristen itu adalah mereka yang pergi ke gereja atau tinggal di daerah-daerah dan negara Kristen. Beberapa anggapan atau asumsi siapa orang Kristen. Ada yang beranggapan bahwa orang Kristen adalah orang yang pergi ke gereja, membantu banyak orang yang kekurangan atau yang tidak beruntung, menjadi orang baik, dan berbagai perbuatan-perbuatan kebajikan lainnya. Namun anggapan ini tidak menjadikan seseorang layak disebut orang Kristen. Rajin ke gereja dan berbuat baik tidak membuat orang jadi Kristen. Ada juga yang beranggapan bahwa menjadi orang Kristen mengikut kebaktian secara teratur dan menyumbang untuk gereja juga tidak menjadikan orang bisa sebagai orang Kristen. Rasul Paulus jelas mengajarkan dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Selanjutnya dalam Titus 3 ayat 5 mengatakan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan,
tetapi karena rahmat-Nya dan oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya, sebagai orang Kristen harus meyakini bahwa percaya dan menerima Yesus Kristus adalah juru selamat, adalah keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, pernahkah kita berpikir kenapa kita disebut orang Kristen? Saudara, pernahkah meyakini bahwa benar saya adalah orang Kristen, pengikut Kristus yang sesungguhnya? Saya sering menyampaikan ada 3 kelompok orang Kristen. Kelompok yang pertama yaitu Kristen tanpa Kristus. Kita tahu Kristen tanpa Kristus, dia lahir dari keluarga Kristen, dia berada di tempat atau komunitas orang Kristen dan melakukan segala sesuatu tapi tidak berdasar kepada iman terhadap Yesus Kristus. Dan istilah ini sering kita dengar dengan istilah Kristen KTP. Yang kedua yaitu Kristen bersama Kristus. Kristen bersama Kristus adalah orang yang rajin, taat, setia datang ke gereja, melakukan aktivitas pelayanan rohani. Tapi semua dilakukan bukan karena untuk kemuliaan Tuhan, bukan karena panggilan Tuhan, tetapi bisa jadi karena gengsi sebagai orang Kristen, bisa jadi karena aktivitas yang memang rutin dilakukan tiap-tiap minggu atau aktivitas pelayanan. Yang ketiga, kelompok Kristen yang disebut Kristen di dalam Kristus. Jelas Kristen di dalam Kristus inilah yang menggambarkan orang Kristen yang sesungguhnya. Kristen di dalam Kristus berbicara tentang gambaran yang disampaikan dalam kitab Yohanes atau Injil Yohanes 15 ayat 1 dan 8 sampai 8. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Prinsip yang dikemukakan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 menjelaskan bahwa sebagai orang Kristen harus di dalam Kristus. Apa buktinya? Bahwa kita adalah orang Kristen di dalam Kristus. Yang pertama dijelaskan dalam ayat 5 sampai ayat 6 Yohanes 15 mengatakan sedia melekat pada pokok anggur. Jadi Kristen di dalam Kristus adalah orang yang tetap melekat pada pokok anggur. Menurut ayat 5 dan ayat 6 mengatakan akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Inilah tanda yang membuktikan bahwa orang Kristen di dalam Kristus adalah orang yang melekat pada pokok anggur. Dan paling memprihatinkan, kalau tidak melekat pada pokok anggur dikatakan dia akan menjadi kering, kemudian dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yang kedua yaitu sedia dibersihkan. Ayat 2 sampai ayat yang keempat menjelaskan setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi menjadi orang Kristen di dalam Kristus adalah orang yang selalu siap sedia dibersihkan. Dibersihkan dengan apa? Firman Tuhan. Dibersihkan dari dosa, artinya harus bertobat dan selalu berbalik kepada pokok anggur yang benar itu. Sedia dibersihkan walaupun sudah berbuah,
tapi terus harus bersedia tiap-tiap saat dibersihkan karena ada tantangan di sekitar hidup kita yang bisa saja membuat kita tidak lagi hidup di dalam kekudusan yang diinginkan oleh Tuhan. Yang ketiga, sedia tinggal dalam firman. Ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi, bukti orang yang tinggal hidup di dalam Kristus yaitu melekat pada pokok anggur tapi juga hidup di dalam firman itu sendiri. Artinya dia selalu menyediakan hidupnya untuk menjalani apa yang difirmankan Allah, apa yang dinasehatkan, dan apa yang diajarkan oleh firman itu sendiri. Yang keempat, sedia menghasilkan buah sebagai bukti seorang murid. Dalam ayat 8 mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Jadi kunci utama hidup di dalam Kristen, hidup di dalam Kristus adalah orang Kristen yang menghasilkan buah. Sebagai kesimpulan dari renungan kita, bahwa seorang Kristen di dalam Kristus adalah seorang yang telah meninggalkan dosa-dosanya dan menempatkan iman serta percayanya hanya kepada Yesus Kristus. Imannya bukanlah kepada agama atau ajaran moral tertentu atau mengenai apa yang boleh atau tidak. Seorang Kristen di dalam Kristus adalah seorang yang telah menempatkan iman kepercayaannya kepada Yesus Kristus, bahwa dia telah mati di salib, dosanya telah diampuni, dan Yesus telah menebus dosanya dan dengan darah yang mahal. Dan melalui kebangkitan pada hari yang ketiga, ia mendapat kemenangan atas kematian dan memberikan hidup kekal kepada orang yang percaya kepadanya. Kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 12 menegaskan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Karena itu seorang Kristen di dalam Kristus sesungguhnya adalah seorang anak Allah, anggota dari keluarga Allah, seorang yang telah diberikan hidup baru di dalam Kristus Yesus dan tetap melekat pada pokok anggur yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tanda orang Kristen di dalam Kristus adalah kasihnya kepada sesamanya dan ketaatannya kepada firman. 1 Yohanes 2 ayat 4 dan 10. Dan menghasilkan buah. Dari buahnya lah kita mengetahui orang tersebut hidup sebagai orang Kristen tanpa Kristus, atau hidup sebagai orang Kristen hanya bersama Kristus, atau hidup sebagai orang Kristen di dalam Kristus. Marilah jemaat yang Tuhan kasihi, kita menjadi orang Kristen di dalam Kristus, rendah hati dan tetap melekat pada pokok anggur yang telah Yesus nyatakan kepada kita, dan terus belajar dan berjuang untuk menghasilkan buah kebenaran. Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, baru saja kami merenungkan secara singkat kebenaran firman-Mu, bagaimana disebut orang Kristen dan siapakah orang Kristen itu. Kami telah merenungkan firman-Mu. Ada beberapa hal yang diajarkan kepada kami. Mampukan kami untuk menerapkan dalam hidup beriman kami, sehingga firman Tuhan boleh nyata hidup dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkatilah kami semua yang sudah bersekutu bersama-sama lewat renungan Rema hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dalam Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.